Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ini sebenarnya masih belum stabil, ataukah pola-polanya kurang? Aku coba lagi. Chen Wen tidak berani menggunakan segel yang baru saja dibuatnya karena dia merasa pola segelnya masih bermasalah. Kembali Chen Wen mencoba membuat segel tangan tersebut hingga sudah berapa puluh kali, namun belum bisa menstabilkan cahaya di segel tersebut hingga membuat Chen Wen sedikit mau kepada tetua Qi Bings. Saya pikir, membuat segel tangan ini tidak terlalu sulit, ternyata ini sangat sulit. Tidak apa-apa Tuan Muda Chen Wen, silahkan dibuat terus, saya akan menunggunya. Bagaimanapun juga saya sangat bersemangat, karena bisa keluar dari dunia cincin ini ke alam 4000 besar lagi. Chen Wen terus-menerus mencoba membuat segel tangan itu hingga hampir 2 hari mempelajari pembuatan segel tangan yang mampu menutupi keberadaan seseorang yang memiliki ranah di atas ranah yang bisa ditanggung alam 4000 besar dari hukum langit alam 4000 besar. Hingga akhirnya segel tangan tersebut memancarkan cahaya redup yang sangat stabil. Akhirnya cahaya segel ini menjadi stabil. Tetua Qi Bingzu, mari kita coba menggunakannya. Sebenarnya Chen Wen sudah sangat malu dengan tetua Qi Bingzu karena baru hari ini dia bisa membuat segel tangan ini, tapi dengan menahan rasa malu, Chen Wen berkata kepada tetua Qi Bingzu. Namun bukan hanya Chen Wen saja yang bersemangat, kini bahkan tetua Qi Bingzu jauh lebih bersemangat, karena dia bisa keluar dari dunia cincin menuju ke alam 4000 besar. Silahkan Tuan Muda Chen Wen. Saya siap. Chen Wen lalu melemparkan segel tangan itu di atas kepala tetua Qi Bingzu. Saat segel itu menyentuh kepala tetua Qi Bingzu, tiba-tiba cahaya dari segel yang tadinya redup itu menghilang dan menjadi tidak terlihat lagi, bahkan segelnya pun menghilang. Tetua Qi Bingzu sangat terkejut dan juga sedikit kecewa, karena pikirnya segel yang dibuat Chen Wen pasti sudah gagal lagi. Namun ketika dia melihat ekspresi Chen Wen yang tersenyum, dia menjadi heran dan bertanya, Tuan Muda Chen Wen, apakah segel ini telah berhasil? Segel itu akan segera menghilang dan seolah-olah meresap ke kulit kepala tetua Qi Bingzu, namun sebenarnya segel itu terus meliang tepat setengah centi dari kepala tetua Qi Bingzu, namun tidak terlihat oleh siapapun. Mari tetua Qi Bingzu, kita keluar ke alam 4000 besar untuk menguji segel ini. Saya siap Tuan Muda Chen Wen. Akhirnya Chen Wen membawa tetua Qi Bingzu keluar dari dunia cincin menuju alam 4000 besar. Chen Wen langsung mengajak tetua Qi Bingzu keluar dari istana dan berkata kepada tetua Qi Bingzu, Tetua, silahkan keluarkan kekuatan dari ranah Raja Surgawi Keabadian. Kita lihat, apakah ada fluktuasi di langit. Kalau ada fluktuasi di langit atau perubahan cuaca tiba-tiba, itu artinya segel kita tidak berfungsi dengan baik. Siap Tuan Muda Chen Wen. Tetua Qi Bingzu mengeluarkan auranya dan juga energi spiritualnya hingga membuat wilayah di sekitar tempat itu bergetar dan angin berhembus kacau. Namun di langit, cuaca masih tampak tenang dan cerah, itu artinya segel yang dibuat oleh Chen Wen telah berfungsi dengan baik. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, namun cuaca di langit tidak terjadi perubahan, akhirnya Chen Wen berkata, Bagus, Tetua Qi Bingzu, ini artinya segel itu telah berfungsi dengan baik. Sekarang saya akan kembali ke dunia cincin. Silahkan Tetua Qi Bingzu berjaga di sini. Silahkan Tuan Muda. Chen Wen saat ini berada di dalam dunia cincin, tepatnya di ujung dunia cincin. Kemudian dia membuat sebuah formasi ruang dan waktu, dengan perbedaan waktu, 1 hari di luar sama dengan 1 tahun di dalam formasi. Karena sebelumnya, samar-samar Chen Wen telah merasakan akan menerobos ke ranah Raja Surgawi Keabadian, jadi dia akan menerobosnya. Sebelumnya Chen Wen tidak berani menerobos karena memikirkan hukum langit alam 4000 besar. Namun kini setelah dia bisa membuat segel tangan yang mampu menyembunyikan keberadaan seseorang dari hukum langit 4000 besar, Chen Wen langsung berkultivasi.
Karena musuhnya memiliki ranah yang jauh lebih tinggi daripada dirinya, jadi Chen Wen perlu mempersiapkan dirinya. Chen Wen mengeluarkan beberapa harta sumber daya kultivasi dan juga pil penerobos tingkat tinggi, tidak lupa beberapa harta yang didapatnya beberapa waktu lalu juga ikut dikeluarkan. Setelah itu Chen Wen mulai berkultivasi menyerap semua harta yang telah ditumpuk di depannya. Setelah 3 bulan penuh, di sekitar Chen Wen berkultivasi, udara tiba-tiba berfluktuasi, dunia cincin bergetar kuat. Petir berwarna keemasan tiba-tiba menyambar-nyambar di sekitar tubuh Chen Wen, hingga membuat wilayah di sekitarnya semakin porak-poranda. Sehari kemudian, sebuah fluktuasi energi tiba-tiba meledak dan terdengar hingga di kejauhan serta juga disertai suara teredam yang berasal dari tubuh Chen Wen. Seluruh penghuni dunia cincin yang sudah terlalu biasa merasakan keanehan dunia cincin bila Chen Wen menerobos, maka mereka tampak biasa saja melanjutkan aktivitas mereka. Setelah berhasil menerobos, akhirnya udara dan daerah sekitar Chen Wen kembali tenang. Chen Wen yang berhasil menerobos ke ranah Raja Surgawi keabadian tahap awal tidak membuka matanya. Chen Wen perlu menstabilkan ranahnya dan selama 1 minggu, Chen Wen berhasil menstabilkan ranahnya, kemudian Chen Wen melanjutkan memperdalam seni petir emas legendaris hingga ke tingkat tertinggi dengan sempurna selama 8 bulan pelatihan, dan akhirnya Chen Wen menyelesaikan latihan tertutupnya. Sepertinya waktu saat berangkat menuju Sekte Iblis Kuno sudah tiba, aku harus segera keluar dari tempat ini. Namun sebelum keluar, Chen Wen membuat segel penyembunyian dari hukum langit alam 4000 besar, agar keberadaannya tidak diketahui oleh hukum langit alam 4000 besar. Sudah saatnya untuk memberantas Sekte Iblis Kuno. Dengan menggunakan kekuatan pikirannya, Chen Wen akhirnya keluar dari dunia cincin dan muncul di dalam kamarnya. Setelah itu Chen Wen berjalan keluar menuju aula utama istana yang dibangun untuknya itu. Ketika keluar kamar, Tetua Qi Bingsu menyapa Chen Wen dan merasa sangat terkejut, karena aura Chen Wen sudah sangat berbeda. Tuan, Anda, ya, saya telah berhasil menerobos ke ranah Raja Surgawi keabadian, kali ini misi menghancurkan Sekte Iblis Langit harus segera dilaksanakan. Siap Tuan Muda, di aula, sudah tampak berkumpul ratusan pemimpin sekte dan klan aliran putih yang sudah menunggu kedatangan Chen Wen. Selamat datang semuanya. Salam dari saya, salam Tuan Chen Wen, kami datang sesuai dengan perintah Tuan Chen Wen dan kami juga telah mempersiapkan pasukan terbaik kami. Baguslah, saya ingin tahu, ada berapa banyak pasukan kita sekarang ini yang para senior kumpulkan? Mendengar pertanyaan Chen Wen, salah satu praktisi tertua yang juga merupakan orang yang paling disegani oleh kelompok praktisi aliran putih, maju dan memberi hormat, lalu berkata, "Lapor Tuan Chen Wen, kami telah berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 2 juta praktisi yang rata-rata memiliki ranah kaisar keabadian tahap 5 ke atas, sedangkan 1 juta praktisi lainnya memiliki ranah rata-rata kaisar langit keabadian tahap ketiga sampai tahap kelima." Chen Wen tampak puas mendengar begitu banyaknya pasukan yang telah berhasil dikumpulkan hanya dalam 3 hari. Chen Wen tidak tahu, sebenarnya, ketika dia mengumumkan akan segera menyerang Sekte Iblis Kuno, semua praktisi yang ada di dataran Dongting langsung keluar dan siap menjadi relawan untuk membantunya menyerang Sekte Iblis Kuno. Namun karena para pemimpin sekte dan klan membatasi ranah para praktisi yang layak untuk ikut, jadi jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun bagi Chen Wen itu sudah lebih dari cukup, karena bagi Chen Wen, lebih penting kualitas daripada kuantitas. Bagus, bagus. Sekarang juga kita akan berangkat ke Sekte Iblis Kuno. Apakah kita memiliki jalur teleportasi yang dapat membawa kita semua menuju Sekte Iblis Kuno ataupun jalur yang dapat membawa kita lebih dekat dengan Sekte Iblis Kuno? Lapor Tuan Chen Wen, kita memang memiliki jalur teleportas tersebut, namun tidak bisa membawa semua pasukan, karena keterbatasan kapasitas jalur tersebut, tapi jalur teleportasi itu hanya membawa kita ke benua Binghutu. Dari benua Binghutu, jaraknya menuju benua Moxingtu hanya sekitar 3 hari perjalanan saja dengan terbang. Melalui ingatan praktisi tua aliran putih,
Chen Wen juga tahu ada sebuah benua yang bersebelahan dengan benua Moxingtu, yaitu benua Binghutu. Namun saat ini, benua Binghutu, keadaannya juga tidak baik-baik saja. Keadaan benua Binghutu hampir sama dengan keadaan dataran Dongting sebelumnya. Yaitu benua Binghutu kini sedang dikuasai oleh para tetua sekte iblis kuno yang selalu datang untuk membunuh para praktisi aliran putih untuk dijadikan tumbal kultivasi para tetua sekte iblis kuno. Jalur teleportasi yang dikatakan berhubungan dengan dataran Dongting itu sangat tersembunyi di benua Binghutu, yaitu di sebuah dunia independen milik salah satu sekte di benua Binghutu. Baiklah, berapa banyak kapasitas jalur teleportasi tersebut? Maaf Tuan Chen Wen, batas maksimal jalur teleportasi hanyalah sebanyak 50 orang saja. Baiklah, tidak apa-apa, sekarang di mana pasukan kita semua berkumpul? Kami akan membawa Tuan Chen Wen menuju ke tempat berkumpulnya pasukan kita. Para praktisi pemimpin klan dan sekte membawa Chen Wen menuju ke tempat yang sangat luas tidak jauh dari istana yang didirikan oleh para praktisi aliran putih untuk menghormati Chen Wen. Dari kejauhan, Chen Wen sudah dapat merasakan aura yang sangat kuat sampai membumbung ke langit, dan dari kejauhan, Chen Wen dapat melihat jutaan pasukan sedang berkumpul. Terima kasih kepada semua senior yang rela datang untuk mendukung diriku untuk menghancurkan sekte iblis kuno di benua Moxingto. Apakah Anda semua sudah siap untuk berperang? Kami siap mempertaruhkan nyawa kami Tuan Chen Wen. Baiklah, terima kasih. Sekarang kalian akan saya tempatkan di sebuah tempat yang nyaman. Setelah saya telah sampai di benua Binghutu, saya akan mengeluarkan kalian kembali. Apakah kalian siap? Kami siap Tuan Chen Wen. Baiklah, jangan melawan, saya akan menyelubungi kalian dengan kekuatan jiwaku. Setelah tiba di atas langit para praktisi yang juga merupakan pasukan yang akan ikut berperang, Chen Wen menggunakan kekuatan jiwanya menyelubungi semua pasukan itu, kemudian memindahkan mereka ke dunia cincin, namun tempatnya diisolasi oleh Chen Wen, sehingga mereka tidak tahu di mana tempatnya saat ini. Kini yang ada di sana hanya ada sekitar 50-an orang saja yang terdiri dari para pemimpin klan dan sekte aliran putih. Para pemimpin sekte dan klan merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Chen Wen. Mereka tidak menyangka, jutaan pasukan dapat dibungkus menggunakan kekuatan jiwa sekaligus dan menghilang dari depan mata mereka. Para senior, mari kita berangkat menggunakan jalur teleportasi yang telah siap digunakan. Baiklah Tuan Chen Wen, mari kita berangkat menuju jalur teleportasi yang hanya berada di dunia independen milik Sekte Pedang Tunggal. Akhirnya mereka semua pergi ke tempat Sekte Pedang Tunggal, dan di sana mereka langsung disambut semua tetuanya, sedangkan patriarknya sudah mengikuti Chen Wen. Patriark Sekte Pedang Tunggal segera maju dan berkata dengan hormat kepada Chen Wen. Tua Chen Wen, mari kita pergi ke dunia independen milik sekte kami. Patriark Sekte Pedang Tunggal segera membawa semua praktisi kuat di dataran Dongting menuju ke sebuah tempat di mana terdapat sebuah jalur teleportasi antar benua. Mereka semua pun memasuki jalur teleportasi dan diteleportasi ke sebuah dunia independen, yaitu milik Sekte Pedang Kembar, dan memang leluhur kedua sekte ini adalah kakak adik kandung, sehingga dulu leluhur kedua sekte ini membuka jalur teleportasi rahasia. Karena kedatangan Chen Wen serta rombongan telah diketahui oleh Patriark Sekte Pedang Kembar, sehingga Patriark serta tetua Sekte Pedang Kembar sudah menunggu di gerbang teleportasi. Sementara itu, di benua Moxingtu, tepatnya di istana Sekte Iblis Kuno yang berwarna kemerahan serta berbau bangkai yang sangat busuk, tepatnya di aula utama Sekte Iblis Kuno, telah berkumpul banyak petinggi sekte. Mereka semua telah mengetahui bahwa para tetua yang dikirim ke dunia langit, semuanya telah tewas tanpa sisa oleh seorang pemuda bernama Chen Wen, dan kini mereka mendapat kabar bahwa Chen Wen telah mengumpulkan jutaan pasukan untuk memerangi benua Moxingtu. Patriark Sekte Iblis Kuno saat ini juga adalah pendiri Sekte Iblis Kuno. Dia telah berumur puluhan juta tahun, dan kini tampak tubuhnya sedikit kurus, dan tampilannya terlihat bagaikan seorang pria tua berumur 100 tahun yang tampak sudah loyo. Namun jangan salah sangka bila melihat tampilannya, karena dia memiliki ranah yang tidak pernah Chen Wen bayangkan,
yaitu ranah Jenderal Kekaisaran Abadi tahap kedua. Ranah Jenderal Kekaisaran Abadi ini adalah ranah di atas Raja para Keabadian, dan dengan ranah Chen Wen yang berada di ranah Surgawi Keabadian, terpaut 3 ranah besar. Chen Wen tidak mengetahui hal ini, dikarenakan para tetua yang dikirim ke dunia langit juga tidak mengetahuinya, jangankan para tetua yang ada di dunia langit, bahkan beberapa petinggi sekte iblis kuno bahkan tidak mengetahuinya kalau patriark mereka telah berhasil menerobos ke ranah yang sangat tinggi itu. Hanya ada 2 atau 3 petinggi sekte saja yang mengetahui ranah patriark sekte iblis kuno. Kini para tetua yang tidak mengetahui ranah sebenarnya dari patriark mereka sedikit merasa cemas. Biarpun para petinggi sekte iblis kuno telah memiliki ranah kaisar surga keabadian serta ada beberapa yang bahkan telah menerobos ke ranah raja para keabadian, namun tetap saja ada kegelisahan yang tidak mampu mereka ungkapkan, karena itu hanyalah sebuah firasat saja, ataupun insting dasar dari setiap makhluk. Lapor Patriark. Menurut laporan yang kami terima dari pasukan mata-mata kita, saat ini di dataran Dongting, para praktisi aliran putih sudah berhasil mengumpulkan pasukan dengan jumlah jutaan pasukan, dan mereka bersiap untuk menyerang sekte iblis kuno kita. Mendengar laporan itu, patriark sekte iblis kuno yang duduk di atas tempat duduk paling tinggi hanya menganggukkan kepalanya, namun ekspresinya masih datar dan tampilannya sangat kejam. Setelah patriark sekte iblis kuno menerima laporan salah satu petinggi sektenya, patriark menatap wakilnya yang juga memberikan kode agar wakilnya lah yang menjawab pertanyaan laporan petinggi sekte mereka. Tidak perlu terlalu dipikirkan, mereka hanyalah semut yang akan mendatangi api, kita juga tidak perlu bersiap-siap, karena mereka terlalu lemah untuk kita saat ini. Mendengar kata-kata sang wakil patriark itu, para petinggi sekte iblis kuno lainnya tampak saling pandang dengan heran melihat kepercayaan diri dari wakil patriark. Salah satunya langsung bertanya, "Maafkan saya wakil patriark, apakah kita tidak perlu mempersiapkan pasukan kita? Apakah tidak terlalu berbahaya membiarkan musuh mendatangi kita menggunakan kekuatan jutaan pasukan?" Mendengar salah satu petinggi sekte itu, beberapa petinggi sekte juga ikut-ikutan menganggukkan kepala mereka tanda setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan mereka dan kurang setuju dengan wakil patriark yang terlalu meremehkan musuh. Mereka semua menatap wakil patriark seakan-akan meminta tanggapannya. "Kalian menganggap saya terlalu meremehkan musuh itu memang benar. Perlu kalian ketahui, bahkan untuk memecahkan formasi pelindung benua Moxingtu saja, mereka tidak akan mampu, apalagi untuk menyerang tempat sekte kita. Tapi wakil patriark, seperti kabar yang kami terima, semua formasi dari sekte dan klan bawahan kita yang tersebar di dataran Dongting, semuanya hancur oleh tongkat salah satu pasukan bocah bernama Chen Wen itu. Kalian sungguh-sungguh bagaikan katak dalam tempurung. Tahukah kalian bahwa semua formasi pelindung sekte dan klan bawahan kita di dataran Dongting dibuat oleh murid ahli formasi sekte kita? Sedangkan ahli sekte kita itu datang dari alam 1000 besar, dia adalah ahli paling top di alam 1000 besar dan semua formasi yang didirikannya terkenal tidak bisa dihancurkan bahkan di alam 10.000 besar. Akhirnya setelah diberi penjelasan oleh sang wakil patriark atas seizin dari sang patriark, semua petinggi sekte iblis kuno tampak menjadi tenang. Dan mereka akhirnya juga menjadi tenang dan tidak akan membuat persiapan, seolah-olah kabar akan penyerangan Chen Wen ke benua Moxingtu dianggap angin lalu dan mereka tetap melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Memang benar adanya bahwa ahli formasi sekte iblis kuno berasal dari alam 10.000 besar. Ahli tersebut dengan tidak sengaja terbawa dan terserat oleh sebuah pusaran di langit alam 10.000 besar yang secara tiba-tiba muncul pada saat dia sedang membangun sebuah formasi agung yang melingkupi sebuah benua yang sangat luas dan besar hingga terdampar ke benua Moxingtu. Kebetulan waktu itu dia terdampar di dekat tempat berkultivasi patriark sekte iblis kuno, pada saat praktisi ahli formasi itu hampir kembali dilemparkan oleh hukum langit alam 4.000 besar. Buru-buru patriark sekte iblis kuno menutupinya dengan segel pelindung dan persembunyian dari hukum langit alam 4.000 besar, sehingga sampai sekarang ahli formasi tersebut bisa tinggal di alam 4.000 besar.
apalagi Patriark Sekte Iblis Kuno yang tanpa sengaja mendengar pengakuan praktisi tersebut yang berasal dari alam 10.000 besar dan yang juga sebagai ahli formasi terhebat di alam tinggi tersebut. Patriark Sekte Iblis Kuno pun memanfaatkannya dan memberikan banyak hadiah, dan apapun permintaan ahli tersebut, Patriark Sekte Iblis Kuno akan berusaha memenuhinya. Dengan begitu, ahli tersebut menjadi betah tinggal di alam 4.000 besar, apalagi Patriark Sekte Iblis Kuno membuka sebuah rahasia El Kuno milik dewa tertinggi dan menjanjikan untuk membagi harta tersebut ketika mereka mendapatkannya. Biarpun ahli formasi itu berasal dari alam 10.000 besar, namun mendengar harta milik dewa tertinggi, dia juga menjadi sangat tertarik. Karena di alam 10.000 besar sekalipun, para praktisinya belum ada yang pernah memiliki pencapaian sampai ranah dewa tertinggi. Dan menurut rumor yang dikatakan oleh Patriark Sekte Iblis Kuno agar membuat ahli formasi itu tertarik, Patriark Sekte Iblis Kuno mengatakan bahwa harta peninggalan dewa tertinggi itu sangat banyak dan mampu membawa seorang praktisi menerobos sampai ke ranah dewa tertinggi. Mendengar iming-iming itu, begitu juga dengan ahli formasi dari alam 10.000 besar, dia pun sangat mengharapkan apa yang dikatakan oleh Patriark Sekte Iblis Kuno menjadi kenyataan. Saat ini Chen Wen dan semua pemimpin sekte serta klan aliran putih sedang berada di Sekte Pedang Kembar, dan mereka sedang dijamu oleh tuan rumah. Patriark Sekte Pedang Kembar yang bernama Lai Bunwan yang memiliki ranah Kaisar Langit Keabadian tahap akhir dengan teknik pedang sepasang yang sangat hebat, bahkan auranya pun tajam, bersama para tetua di Sekte Pedang Kembar menjamu Chen Wen dan para patriark yang hadir bersama di sekte mereka. Tuan Chen Wen dan para pemimpin serta patriark, kalau boleh tahu, di manakah pasukan kalian? Chen Wen hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, sementara itu para patriark sekte dan klan aliran putih hanya menatap Chen Wen, karena mereka juga tidak tahu kemana Chen Wen membawa pasukan. Mereka saya tempatkan di tempat yang sangat aman, dan akan keluar setelah ini. Chen Wen lalu berjalan keluar dari gedung sekte dan berdiri di tengah lapangan, kemudian mengayunkan tangannya ke depan. Para patriark dan juga patriark Sekte Pedang Kembar serta tetuanya mengikuti dari belakang. Tiba-tiba lapangan Sekte Pedang Kembar telah penuh dengan pasukan yang berjumlah jutaan orang itu, dan aura mereka sangat kuat sampai membumbung ke langit. Tampak ekspresi para patriark aliran putih yang berasal dari dataran Dongting mengangguk dengan bangga serta puas dengan penampilan pasukan mereka. Namun berbeda dengan patriark serta tetua Sekte Pedang Kembar, mereka tampak mengernyitkan dahi mereka dan juga menggelengkan kepala mereka. Melihat ekspresi patriark dan tetua Sekte Pedang Kembar seperti itu, beberapa patriark sekte aliran putih pun mengernyitkan dahi mereka, salah satunya pun dengan sedikit kurang senang bertanya. Patriark Lai Bunwan, kalau boleh tahu, kenapa ekspresi kalian sepertinya kurang senang? Patriark Lai Bunwan hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedikit lemas, lalu berkata, sebaiknya kita kembali ke dalam aula pertemuan Sekte Pedang Kembar. Saya akan memberitahu kepada Anda sekalian, kenapa saya bersikap seperti ini. Akhirnya mereka semua berjalan memasuki aula Sekte Pedang Kembar, namun sebelumnya, Chen Wen memberitahu kepada pasukan yang saat ini sedang berkumpul di tengah lapangan Sekte Pedang Kembar. Kalian beristirahatlah, saat ini kita akan membuat strategi di aula Sekte Pedang Kembar ini. Baik Tuan Chen Wen. Setelah semuanya berada di aula utama milik Sekte Pedang Kembar, Patriark Sekte Pedang Kembar lalu dengan sedikit lesu berkata kepada para patriark sekte dan klan aliran putih yang berasal dari dataran Dongting. Para saudara sealiran semuanya, mohon maaf karena sikap kami tadi, namun sebenarnya lah saya sedikit kecewa dengan kekuatan pasukan yang kalian bawa. Memang saya tahu kalau pasukan itu termasuk sangat kuat, tapi hanya di beberapa benua saja. Namun kalau dibandingkan dengan kekuatan sesungguhnya dari para praktisi Sekte Iblis Kuno, kekuatan pasukan kalian belum ada apa-apanya. Mendengar berita ini, semua pemimpin yang berasal dari dataran Dongting terkejut, salah satunya langsung bertanya kepada Patriark Sekte Pedang Kembar itu. Patriark Lai Bunwan, kalau boleh tahu, apakah kalian mengetahui kekuatan sesungguhnya dari para pemimpin Sekte Iblis Kuno?
Semua pemimpin aliran putih dari dataran Dongting menunggu jawaban dari Patriark Sekte Pedang Kembar dengan penuh antusias untuk mengetahui kekuatan sesungguhnya dari para petinggi Sekte Iblis kuno itu. Namun terlihat wajah Patriark Sekte Pedang Kembar sedikit murung dan menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, kami bahkan belum mengetahui kekuatan sesungguhnya dari para petinggi Sekte Iblis kuno. Namun kekuatan para tetua biasa di Sekte Iblis kuno adalah Raja Surgawi Keabadian tahap awal sampai tahap kelima. Itu hanya kekuatan para tetua tingkat rendah, jadi coba kalian bayangkan dan tafsir sendiri apa ranah dari para petingginya. Akhirnya semua orang yang hadir terdiam dan menundukkan wajah mereka. Ada rasa takut yang kuat ketika mendengar kekuatan Sekte Iblis kuno, bahkan Chen Wen sendiri terkejut. Namun dia masih memiliki keyakinan akan bisa membunuh para praktisi dengan beranah bahkan Kaisar Surgawi Keabadian. Jadi Chen Wen pun memberi pilihan kepada para pemimpin yang hadir di sana pada waktu itu. Saya akan tetap menyerang Sekte Iblis kuno, bagaimanapun juga, dengan adanya sekte tersebut, alam 4000 besar ini tidak akan bisa tenang dan damai, jadi saya tetap akan menyerang mereka, tanpa bantuan kalian sekalipun. Chen Wen mengatakan hal ini dengan nada biasa saja dan tidak terlihat sombong maupun merendahkan para pemimpin aliran putih yang hadir di sana. Saya juga akan ikut bersama Tuan Chen Wen, biarpun saya mati, saya juga rela demi kelangsungan hidup semua keturunanku di masa depan. Saya juga ikut, saya juga, tidak peduli mereka kuat, saya tetap akan menyerang mereka. Akhirnya semua pemimpin Ste dan klan aliran putih menyatakan kerelaan mereka untuk menyerang Sekte Iblis kuno. Ketika Patriark Sekte Pedang Kembar melihat kesungguhan para pemimpin dari dataran Dongting, akhirnya, ia juga menyatakan siap berperang membantu Chen Wen dan para pemimpin aliran putih dari dataran Dongting. Para Patriark, kami dari Sekte Pedang Kembar juga siap menyerang Sekte Iblis kuno. Bagaimanapun juga selama ini benua Binghutu adalah benua yang paling menderita karena benua kami paling dekat dengan benua Moxingtu. Namun saya meminta waktunya kepada kalian semua, karena saya juga akan menghubungi semua pemimpin aliran putih yang bersembunyi di benua Binghutu ini. Chen Wen menganggukkan kepalanya tanda merasa puas dengan tekad para pemimpin aliran putih yang ada di depannya ini. Dia tersenyum, lalu menatap Patriark Sekte Pedang Kembar. Patriark Lai Bunwan, kalau boleh tahu, berapa lama Patriark memerlukan waktu untuk menghubungi semua pemimpin aliran putih yang ada di benua Binghutu ini? 3 hari saja sudah cukup, kami akan menunggu mereka datang. Baiklah, terima kasih Tuan Chen Wen, tempat kalian dan juga semua pasukan yang kalian bawa juga telah kami sediakan, silahkan tuan-tuan. Beberapa tetua membawa mereka semua ke sebuah tempat di mana terdapat banyak bangunan Sekte Pedang Kembar yang tersedia di sana untuk tempat mereka beristirahat. Para Patriark, kami juga akan membawa pasukan yang ikut bersama kalian ke tempat peristirahatan mereka yang ada di sebelah sana. Salah satu tetua menunjukkan sebuah tempat yang cukup luas serta terdapat ratusan bangunan darurat di sana. Baiklah, terima kasih saudaraku. Selama 3 hari Chen Wen dan para pemimpin dari dataran Dongting menunggu di dunia independen milik Sekte Pedang Kembar. Chen Wen yang mengetahui kekuatan dari para tetua Sekte Iblis kuno juga tidak tinggal diam, kembali dia berkultivasi dengan sekuat tenaga di dunia cincin untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan menggunakan formasi ruang dan waktu yang memiliki selisih waktu, 1 hari di luar sama dengan 1 tahun di dalam formasi. Selama 3 tahun penuh Chen Wen berkultivasi tertutup, namun hanya mampu meningkatkan 1 tahapan saja. Sialan, kenapa untuk meningkatkan kekuatanku saja sungguh-sungguh sangat susah. Chen Wen tampak sedikit kecewa dengan peningkatan kekuatannya saat ini. Arena saat ini Chen Wen hanya memiliki ranah Raja Surgawi Keabadian tahap kedua. Namun karena kekuatan Chen Wen yang sesungguhnya mampu membunuh praktisi dengan ranah Raja para Keabadian tahap 5 ke bawah, Chen Wen sedikit terhibur. Mungkin saja dan mudah-mudahan para petinggi Sekte Iblis kuno belum memiliki ranah Raja para Keabadian tahap 5 ke atas. Chen Wen mencoba menghibur dirinya sendiri dan juga meyakinkan tekadnya untuk menghancurkan sarang musuh. Setelah itu dia bangkit dan menghilang lalu muncul di istananya.
Chen Wen pergi membersihkan diri kemudian bermain sebentar dengan anaknya serta bercengkrama dengan istrinya beberapa jam lamanya. Setelah 3 hari penuh, Chen Wen keluar dari dunia cincin dan muncul di kamarnya. Setelah itu Chen Wen keluar dari kamar dan mendapati para pemimpin aliran putih dari dataran Dongting telah menunggu kehadirannya. Tuan Chen Wen, akhirnya Anda keluar juga. Pasukan dari benua Binghu Tu serta Patriark Pedang Kembar juga telah menunggu kita di aula Sekte Pedang Kembar. Baiklah, mari kita berangkat bersama-sama. Akhirnya rombongan Chen Wen tiba di aula utama Sekte Pedang Kembar dan di sana sudah berkumpul puluhan orang praktisi pemimpin aliran putih di benua Binghu Tu. Saat rombongan Chen Wen tiba di sana, semua pemimpin aliran putih dari benua Binghu Tu memberi hormat kepada Chen Wen. Bagaimanapun juga, nama Chen Wen sudah sangat terkenal bahkan hampir di seluruh alam 4000 besar dengan kehebatannya menghabisi banyak sekte-sekte besar aliran iblis. Salam perkenalan Tuan Chen Wen dan para sahabat dari dataran Dongting. Masing-masing dari para pemimpin itu memperkenalkan diri mereka satu demi satu dengan Chen Wen serta rombongannya. Setelah beberapa saat berkenalan, akhirnya mereka membahas inti mereka semua berkumpul di sini. Tuan Chen Wen, kami dari benua Binghu Tu telah siap untuk ikut berperang dan membawa pasukan tidak kurang dari 5 juta pasukan dengan kekuatan Kaisar Langit Keabadian tahap 5 dan tahap awal. Mendengar laporan itu, Chen Wen menganggukkan kepalanya tanda sangat puas dengan pasukan dari benua Binghu Tu ini. Bagus, sekarang juga kita berangkat menuju benua Moxing Tu. Apakah para senior sudah siap? Kami siap Tuan Chen Wen. Baiklah, sekarang kita bisa berangkat. Akhirnya mereka semua keluar dari dunia independen milik Sekte Pedang Kembar dan muncul di sebuah gunung bersama semua pasukan mereka. Bersama-sama lebih dari 10 juta praktisi bergerak menuju benua Moxing Tu, aura mereka sampai menggelegak memenuhi udara di sekeliling tempat mereka terbang menuju benua Moxing Tu. Dari benua Binghu Tu ke benua Moxing Tu hanya memerlukan waktu sekitar 1 hari lebih sedikit. Setelah seharian mereka terbang menuju benua Moxing Tu, akhirnya mereka dari kejauhan telah melihat benua Moxing Tu yang ternyata tidak terlalu luas. Luas benua Moxing Tu sebenarnya tidak layak dinamakan sebuah benua, tapi lebih pantas menjadi sebuah pulau yang luas saja, karena ukurannya hanyalah 15 juta kilometer persegi saja. Dari kejauhan Chen Wen sudah mengaktifkan mata ilahinya untuk mengetahui ada formasi atau tidak dan ketika Chen Wen mengaktifkan mata ilahiyah, dia mengerutkan dahinya karena dia melihat sebuah formasi yang sangat kuat mengelilingi semua benua Moxing Tu. Dengan kekuatan formasi ini, mungkin Kim Kau sendiri kalau berusaha menghancurkan formasi secara paksa memerlukan waktu 1 tahun penuh, aku harus mencari mata formasinya. Dengan menggunakan mata ilahi, Chen Wen tidak memerlukan waktu yang lama mencari mata formasi. Tapi kembali Chen Wen menggerutu jengkel, karena mata formasi pun tertutup oleh sebuah formasi kuat lainnya. Formasi ini sungguh-sungguh formasi berlapis yang sangat rumit, namun kalian terlalu meremehkan diriku. Setelah jarak mereka sudah hampir 150 km, Chen Wen yang terbang di depan mengangkat tangannya memberi kode agar semua praktisi di belakangnya berhenti. Berhenti. Benua Moxing Tu ini ditutupi oleh sebuah formasi pelindung dan formasi pembantai. Biarkan saya yang menghancurkan formasi ini dulu, mohon kepada semua senior untuk menunggu di sini dan tolong jangan mendekat. Baik Tuan Chen Wen. Akhirnya semua pasukan dan para pemimpinnya berhenti dengan jarak sekitar 150 km, menunggu aba-aba dari Chen Wen. Beberapa saat setelah memberi perintah kapeda pasukan yang mengikutinya, Chen Wen menghilang dari tempatnya dan muncul di tempat yang berlawanan arah dari para pasukan aliran putih, yaitu di arah sebelah depan benua Moxing Tu. Kini antara keberadaan Chen Wen dan pasukan aliran putih dihalangi oleh benua Moxing Tu, Chen Wen masih mencoba mempelajari formasi yang menutupi benua Moxing Tu tersebut. Sementara itu, di benua Moxing Tu tepatnya di Istana Sekte Iblis Kuno, mereka semua melihat pasukan yang berjumlah lebih dari 10 juta orang itu dengan santai serta penuh ejekan meremehkan dan tidak ada kepanikan sedikitpun. Bahkan ketika Chen Wen menghilang menggunakan teleportasi,
para penghuni benua Moxingtu tampak biasa saja dan tidak memandang Chen Wen sama sekali, karena mereka semua yakin kalau Chen Wen hanya bisa berjuang dengan sia-sia saja dan tidak akan mungkin menghancurkan formasi tingkat tinggi yang menutupi benua mereka. Chen Wen yang sedang melayang dari arah berlawanan dari para praktisi aliran putih lalu membuat sebuah segel tangan. Segel cakram. Ratusan segel yang berbentuk bagaikan cakram bergerigi melesat ketika dilemparkan oleh Chen Wen menuju formasi benua Moxingtu. Formasi yang menutupi benua Moxingtu hanya sedikit mengalami getaran, karena Chen Wen menyerang mata formasi yang ditutupi oleh sebuah formasi juga. Sedangkan segel cakram yang dibuat oleh Chen Wen hancur tanpa sisa. Namun setelah itu, tiba-tiba formasi dari benua Moxingtu berdengung. Ratusan cakram segel yang sama seperti ciptaan Chen Wen melesat ari dalam formasi menyerang tempat Chen Wen melayang tadi. Namun Chen Wen telah menghilang dari tempatnya, dan muncul jauh dari tempatnya tadi. Ternyata formasinya dilapisi oleh formasi pembalik. Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan ribuan pasukan hewan iblis jiwa, kemudian memberikan perintahnya sambil memberikan ribuan bendera formasi kepada pasukan hewan iblis jiwa. Kalian sebarkan semua bendera formasi ini ke sekeliling benua Moxingtu ini sekarang juga. Pasukan hewan iblis jiwa langsung bergerak sangat cepat bagaikan berteleportasi ke berbagai arah untuk meletakkan bendera formasi. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya semua pasukan hewan iblis jiwa telah kembali dan melaporkan pekerjaan mereka. Tuan, semua bendera telah selesai dipasang. Baiklah, terima kasih, sekarang kalian boleh kembali ke dunia cincin. Chen Wen kembali memasukkan pasukan hewan iblis jiwa dan melayang ke tengah-tengah benua Moxingtu. Kemudian membuat sebuah segel tangan yang berguna untuk mengaktifkan seluruh bendera formasi yang telah ditanamkan oleh pasukan hewan iblis jiwa. Tampak dari kejauhan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu sebuah cahaya keemasan yang berpendar menutupi seluruh benua Moxingtu, yang artinya formasi yang menutupi benua Moxingtu juga tertutupi oleh formasi buatan Chen Wen. Chen Wen yang selesai mengaktifkan seluruh bendera pun berteriak kencang sambil kembali membuat sebuah segel tangan lagi. Formasi pemusnah semesta, aktifkan. Dari dalam formasi buatan Chen Wen, tampak jutaan pedang, tombak, tongkat dan puluhan jenis senjata bergerak menyerang formasi yang menutupi benua Moxingtu. Sedangkan praktisi ahli formasi dari alam 10.000 besar yang melihat formasi buatannya tertutup oleh sebuah formasi raksasa sangat terkejut dan tampak dahinya berkeringat. Gawat, itu adalah formasi penghancur semesta. Dari mana bocah itu tahu cara membuat formasi penghancur semesta? Puluhan senjata yang terbentuk dari energi spiritual langit dan bumi yang diserap oleh formasi penghancur semesta menghantam formasi pembalik yang menutupi benua Moxingtu terus berbenturan, sehingga membuat benua Moxingtu bergetar kuat. Sekarang ini semua praktisi yang ada di dalam benua Moxingtu sangat terkejut, bahkan para tetua pun memanggil ahli formasi dari alam 10.000 besar untuk ditanya. Tetua, kami ingin mengetahui, apakah formasi yang tetua buat untuk melindungi benua Moxingtu dapat bertahan? Lihat saja, bahkan sekte kita pun ikut bergetar karena getaran yang disebabkan oleh benturan formasi melawan formasi di atas langit benua Moxingtu. Ahli formasi yang ditanyai tampak berkeringat dingin, karena dia tidak menyangka bahwa formasi penghancur semesta ada yang sanggup menguasainya di alam rendahan ini. Maaf para tetua, saya tidak menyangka bahwa ada seseorang yang mampu menguasai formasi penghancur semesta di alam rendahan ini, dan menurut perhitungan saya, formasi buatan saya tidak akan bertahan lama, paling lama hanya setengah jam saja. Semua tetua yang ada di dalam aula utama Sekte Iblis Kuno langsung berdiri. Apa, tetua? Apakah tidak ada cara untuk memperkuat formasi kita? Melihat semua tetua terkejut dan juga bertanya kepadanya, ahli formasi itu menundukkan wajahnya dan dengan wajah penuh penyesalan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasrah. Para tetua, dengarlah, jangankan formasi yang saya buat ini, bahkan kalau ada formasi yang 2 kali kuatnya sekalipun, pasti akan hancur oleh formasi penghancur semesta,
karena kekuatan formasi penghancur semesta tidak akan bisa dimusnahkan kecuali oleh sang pemilik formasi. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali para tetua keluar untuk menghancurkan formasi penghancur semesta itu. Mendengar masih ada solusi, para tetua pun bersepakat. Baiklah, kalau hanya itu jalan satu-satunya untuk mempertahankan formasi kita, maka kami akan segera menghancurkannya. Para tetua, mari kita berangkat. Akhirnya secara bersamaan, para tetua itu melesat pergi keluar dari istana sekte tanpa bertanya lagi kepada ahli formasi, dan kini di ruangan aula hanya tinggal ahli formasi itu, karena tadi ketika mereka mengadakan pertemuan, saya belum menjelaskan secara mendetail. Kalian sudah pergi, padahal saya ingin mengatakan bahwa kalian bisa menghancurkan formasi penghancur semesta kalau kalian memiliki kekuatan dan energi tanpa batas. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.